Oke, kita akan kembali lagi ya teman-teman, membahas mengenai evaluasi selama di Piala AFF. Ya, kita ketahui memang benar ya, Piala AFF menjadi ajang tahunan 2 tahun sekali ya bagi timnas Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Namun untuk saat ini timnas Indonesia belum bisa lolos di final. Padahal tahun kemarin Indonesia bisa lolos. Ya, ini banyak sekali faktor ya, termasuk tim-tim yang lain seperti Vietnam dan juga Thailand itu juga memiliki kekuatan yang bagus, kemudian persiapan juga sangat bagus, kemudian pengalaman serta mentalitas juga yang sangat bagus. Jadi wajar saja kita tidak bisa ketika memang satu event tidak bisa untuk menjuarai, kita langsung menjudge pemain maupun pelatih. Nah, namun kita harus membahas di sini adalah evaluasinya. Nah, bagaimana sebenarnya evaluasi bagi timnas Indonesia? Oke. Menurut saya ya, di sini yang harus dibahas adalah bagaimana pembinaan usia muda. Vietnam sudah menjalankan ya teman-teman ya, dengan sebaik mungkin liga-liga dihidupkan ya, liga di usia muda dihidupkan. Nah, kemudian fasilitas juga sudah dibangun. Thailand pun juga sama. Nah, ini yang harus dibenahi oleh Indonesia. Oke, Indonesia punya sistem Garuda Select ya, Garuda Select. Kemudian beberapa pembinaan di SSB. Namun lagi-lagi tidak adanya liga membuat para pemain-pemain muda juga harus terasa, dan ini belum ditemukan. Kemudian adanya pandemi. Nah, inilah yang harus diatur kembali oleh PSSI, dirapikan kembali, apalagi saat ini Liga 1 yang mulai baru bergulir di saat banyak sekali masalah seperti tragedi Kanjuruhan. Kemudian Liga 2 belum bergulir ya, kemudian belum lagi Liga-Liga Nusantara juga belum bergulir, kemudian Piala Indonesia juga belum bergulir. Nah, semakin banyaknya event dan kompetisi di internal atau di dalam negeri, itu nanti juga akan menambah kualitas timnas. Nah, itu yang menjadi evaluasi pertama. Kemudian selanjutnya di tubuh PSSI sebenarnya sudah bagus ya, banyak sekali orang-orang cerdas di dalam sana. Namun di sini mungkin ada beberapa yang harus dijadikan sebagai evaluasi nantinya untuk PSSI. Ya, walaupun saat ini kita ketahui kontrak Sintayong ya bersama timnas Indonesia itu hingga akhir 2023. Nah, namun kita ketahui ya, semenjak Sintayong melatih timnas Indonesia hingga saat ini, terlihat sekali beliau ini sangat keteteran. Mengapa saya bilang sangat keteteran? Dilihat ya, dari event satu ke event lain, kemudian di kelompok umur satu ke kelompok umur lain, Sintayong ini jaraknya selalu dekat. Kita ambil contoh ketika TC di Prancis kemarin, ya belum selesai TC, Sintayong harus kembali untuk TC di Bali untuk persiapan Piala AFF. Nah, kemudian sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Artinya apa? Pelatih timnas ini sepertinya tidak bisa hanya satu orang atau satu kelompok pelatih saja. Ya, kita tahu Sintayong pasti memiliki asisten pelatih, kemudian pelatih analisis dan sebagainya, dan itu pun ikut untuk di kelompok umur U19, U23, kemudian senior. Nah, harapan untuk ke depan, untuk evaluasi, mungkin Sintayong agak diringankan bebannya. Sintayong bisa menangani tim senior ataupun tim U23. Nah, terkhusus untuk senior dan juga U23 itu mungkin bisa untuk dihandle oleh Sintayong untuk tahun selanjutnya ya, jika Sintayong diperpanjang. Nah, ini harus dibenahi lagi. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya posisi pelatih di U19 itu juga harus diyakinkan. Tidak masalah PSSI untuk mendatangkan pelatih-pelatih hebat ya untuk menangani usia muda, itu tidak masalah. Kemudian di sini kita ketahui bahwa saat ini direktur teknik PSSI juga dipegang oleh mantan pelatih timnas juga, yakni Coach Indra Safri. Diharapkan lebih aktif kembali ya untuk melihat ya bagaimana pengembangan usia muda itu dihidupkan lagi. Direktur teknik ini memiliki peran penting. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, yang harus digarisbawahi untuk evaluasi kedepannya. Jadi kalau misal kita ketahui ya, kalau misal Sintayong hanya mengurus semua kelompok umur, nah itu akan memberatkan ya, walaupun di klausul kontrak itu pasti ada. Oke teman-teman, dari situ kita paham ya apa yang menjadi evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya kompetisi sudah kita bahas, kemudian di internal PSSI kita sudah bahas ya. Yang selanjutnya adalah di pemain itu sendiri.
sekelas apapun pelatihnya ya, jika pemain belum bisa untuk mentaati aturan-aturan dasar seperti bagaimana passing-passing dasar, kemudian taktik-taktik dasar, nah itu yang harus dipahami. Karena kita ketahui ya, pemain-pemain timnas Indonesia ketika muda ya, ketika muda mereka bagus bermain. Nah, tetapi ketika umurnya mulai 24, 25 terkadang menurun. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Diharapkan dengan adanya pemain-pemain keturunan, Indonesia bisa konsisten membenahi fisik, mental, dan juga taktik. Nah, itu yang akan menjadi evaluasi. Karena apa? Kalau kita membandingkan Vietnam, kemudian Thailand, itu mereka sudah punya semua itu. Nah, Indonesia kapan? Nah, ada di pemain. Dan pelatih sudah menginstruksikan bagaimana yang menjadi strategi-strategi untuk melawan mereka, seperti Vietnam maupun Thailand. Nah, dengan pola seperti itu, dengan evaluasi seperti itu, saya jamin dan saya bisa memastikan ya, bahwa Indonesia akan lebih baik untuk di event-event selanjutnya. Oke, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah ada evaluasi lagi selain yang sudah saya jelaskan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.